Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali bersama-sama di ibadah online Abi Sekolah Minggu hari ini. Iya, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk semua adik-adik, kakak ajak untuk kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan pada hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu, dan kami juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hebat adik-adik semuanya masih setia ya untuk selalu beribadah bersama-sama setiap hari Minggu di ibadah online Abi Ciujung. Nah adik-adik, kakak ada satu lagu nih, mungkin adik-adik belum pernah dengar. Lagu ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang memaafkan. Wah adik-adik, memaafkan seseorang itu tidak mudah ya, atau kita minta maaf nih sama orang lain kalau kita salah juga kadang-kadang nggak gampang loh adik-adik ya. Karena itu perlu ada kasih di dalam hati kita. Kalau kita memiliki kasih di dalam Tuhan, pasti untuk melakukannya itu sangat mudah ya, asal kita minta tuntunan dari Tuhan. Nah adik-adik, pujian ini mengatakan bahwa kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita, bukan hanya 3 kali adik-adik, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu yang Tuhan katakan adik-adik. Tuhan mengajarkan kepada kita, artinya bahwa kita harus memaafkan orang itu, memaafkan orang yang bersalah kepada kita ya, itu tidak terkira adik-adik ya, tidak terhingga, sehingga kita harus dengan tulus juga memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yuk sama-sama kita mau belajar lagu ini, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Yuk kita reka pujian ini disungguh lagi adik-adik ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Sekali lagi dengan semangat, dengan gerakan ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan
bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatiku. Hebat, bagus ya adik-adik pujiannya. Kita harus memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, ya. Kita harus memaafkannya dengan tulus. Juga kalau kita punya salah, kita harus minta maaf kepada orang lain. Mungkin kalau di sekolah adik-adik suka dibully atau diledekin, ya, dikata-katain gitu. Nah, adik-adik harus mengampuni. Tuhan mengajarkan harus mengampuni musuh kita, ya, harus mengampuni orang bersalah kepada kita. Justru kita harus mendoakan mereka. Nah, adik-adik, seperti pujian ini juga mengatakan bahwa kasih itu juga sabar, tidak suka marah, tidak suka dendam adik-adik. Yuk kita naikkan pujian ini, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Iya adik-adik, kasih itu mau memaafkan, ya. Kasih itu juga sabar, tidak suka marah. Seperti Yesus telah mengajarkan kepada kita, anak-anaknya, untuk saling mengasihi. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau dengerin dulu nih teman kita yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujiannya. Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menjaga setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menjaga setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah adik-adik, itu dia teman kita yang sudah menyaksikan pujiannya buat Tuhan Yesus. Hebat ya. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Biarlah kita boleh memiliki kasih Kristus, kasih Tuhan yang telah mengajarkan kita untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kakak ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga rindu duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami mau belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya seperti kakak di sini juga baik. Adik-adik juga pasti baik, karena Tuhan Yesus memelihara kakak, juga adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang luar biasa, baiknya, bagusnya, ya, semua pelajaran bagus. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kalau kita punya salah atau pernah melakukan kesalahan. Nah, siapa di antara adik-adik yang pernah melakukan kesalahan? Wah, pertanyaan kakak salah kali ya. Seharusnya kakak bertanya seperti ini. Siapa di antara adik-adik yang tidak pernah berbuat salah? Nah, tentu tidak ada, karena baik adik-adik ataupun kakak, kita pasti pernah melakukan kesalahan di dalam hidup ini, ya. Baik kesalahan kecil atau kesalahan besar, kesalahan yang sederhana atau kesalahan yang tidak sederhana. Nah, kakak akan cerita pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab, tentang bagaimana kita meminta maaf karena kita pernah salah. Tapi sebelum kita bercerita, sebelum dengar cerita, ada fragmen, apa ya kak fragmen? Ada drama kecil dulu yang dimainkan oleh dua teman kita yang lucu-lucu, yang baik-baik, yang cantik-cantik. Adik-adik saksikan dulu ya. Selamat menyaksikan. Kue. Yuk. Oke. Yuk. Ical AL lagi apa? Lagi main. Saya ikut ya. Ya. Ngapain? Aku ambil ya. Itu boneka kesayangannya
Tapi kan aku cuma mau minjem sebentar. Nanti kan aku juga balikin. Tapi kan aku anak Tuhan kan nggak boleh ngambil barang orang, nggak boleh mencuri. Tapi kan aku cuma minjem, bukan mencuri. Minta maaf gak ya? Minta maaf aja deh, nanti dosa. Iya, ambil sama kakak. Kakak jahat. Icel. Kakak minta maaf ya, nih kakak balikin. Kamu mau kan maafin kakak? Jangan nangis lagi ya. Iya kakak, aku mau maafin kakak, tapi lain kali kakak jangan ulangin ya. Ayo kita main sama-sama. Ya. Bagaimana adik-adik? Drama tadi bagus bukan? Terima kasih buat kakak Raguel, buat Dedek Richelle yang sudah memerankan drama itu dengan baik. Nah, pada hari ini kakak pun akan bercerita di dalam firman Tuhan yang sama, mirip seperti tadi tuh, kakak adik ribut, kakak adik berselisih paham. Adik-adik di rumah juga pasti pernah ya berselisih paham atau marahan, musuhan. Ya, adik-adik biasa sebutnya seperti itu ya, marahan, musuhan sama adik, sama kakak. Tapi kakak percaya adik-adik marahan, musuhan itu tidak lama-lama ya. Nah, di dalam firman Tuhan ada juga sepasang kakak dan adik yang juga musuhan, marahan. Mereka bahkan sampai sekian puluh tahun ya, 10-15 tahun lebih mereka tidak ketemu, tidak juga ngobrol, boro-boro ngobrol ya, ketemu aja enggak ya adik-adik. Ada loh di dalam firman Tuhan kisah seperti itu. Tapi kita juga mau tahu, terus endingnya gimana Kak? Akhirnya gimana? Apakah terus musuhan? Nah, kita lihat di dalam Kejadian. Coba buka adik-adik Alkitabnya. Yo, mana Alkitabnya coba? Kejadian 33 ayat yang pertama sampai habis. Itu judul perikopnya apa coba? Judulnya. Nah, lihat judulnya, adik-adik sudah tahu kakak mau cerita tentang Yakub dan Esau. Yakub dan Esau atau Esau dan Yakub adalah sepasang kakak beradik. Yang mana kakaknya? Esau. Yang mana adiknya? Yakub. Ya. Jadi, pada satu peristiwa Esau dan Yakub ini terjadi masalah. Esau begitu marah kepada Yakub. Kenapa adik-adik? Ada satu peristiwa, apa yang menjadi hak dari Esau itu diambil oleh Yakub. Nah, tentu si kakak ini tidak suka. Waduh, adik sudah mengambil sesuatu yang harusnya menjadi milikku. Ya, pada waktu itu si Esau marah sekali dan Yakub ketakutan karena Yakub sadar, aduh, aku jadi punya masalah nih sama kakak aku nih. Aduh, kakakku begitu marah. Bahkan waktu itu Esau berniat hendak membunuh Yakub. Perhatikan ya adik-adik, tidak baik ya kalau kita marah, kita tidak boleh saling menyakiti. Tapi ini memang ada, tapi kita kembali dengar firman Tuhan ya. Nah, karena si kakak Esau mau membunuh Yakub, Yakub takut. Lalu mamahnya kasih tahu, Yakub sayang, kakakmu marah sama kamu. Jadi lebih baik kamu pergi, menjaga diri kamu. Kamu berlindung dari kakak kamu. Aduh ma, saya mau pergi kemana? Kamu pergi saja ke tempat paman kamu. Paman itu om ya adik-adik ya. Ke tempat paman kamu, ke tempat om kamu, Om Laban. Kamu pergi ke sana, kamu menyembunyikan diri kamu di sana, kamu berlindung di rumah pamanmu. Wah, segera si Yakub ini pergi, dia pergi cepat-cepat ke rumah pamannya. Dan si Esau dengan amarahnya, kemana itu adikku?
adikku yang sudah mencuri sesuatu dari diriku. Kemana itu? Dicari-cari nggak ada adik-adik. Yakub udah lari duluan ke rumah pamannya si Laban. Nah, di rumah Laban ya, Yakub ini tinggal di situ sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Jadi bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, enggak. Yakub bekerja sama paman Laban aja 14 tahun adik-adik. 14 tahun. Jadi itu ketakutan si Yakub 14 tahun dipendam. Ya, aduh gimana tuh ya kakakku ya, masih marah gak ya sama aku ya. Sampai dia punya anak berarti 15 tahun bisa, 17 tahun bisa, 18 tahun bisa. Ya, di rumah pamannya, Yakub ini bekerja keras. Dan karena dia bekerja keras, Tuhan memberkati kehidupan Yakub. Yakub punya banyak ternak, punya banyak sapi, punya banyak domba. Ya, dia punya banyak bujang. Bujang itu maksudnya anak-anak buah, pembantu-pembantunya, karyawan-karyawannya banyak adik-adik. Karena Tuhan memberkati Yakub, ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu hari Yakub berpikir, aduh, saya punya salah sama kakak saya. Berapa tahun yang lalu saya punya salah sama kakak saya. Adalah lebih baik kalau saya minta ampun, saya minta maaf sama kakak saya. Karena saya nggak mau salah saya ini saya bawa terus sampai nanti saya tua, bahkan mungkin sampai saya mati. Itu tidak baik adik-adik. Kalau kita punya salah, jangan ditahan lama-lama untuk kita minta maaf sama orang yang kita sakitin. Nah, lalu akhirnya si Yakub berpikir, saya harus pulang ke rumah. Saya harus ketemu kakak saya, kakak Yakub. Kakak Yakub, siapa tadi namanya? Kakak Esau. Saya harus ketemu dengan kakak Esau. Saya harus minta maaf sama kakak Esau. Tapi semua saya harus bawa nih. Anak saya, istri saya, lalu ternak saya, karyawan saya. Karena saya mau tinggal juga tidak jauh dari kakak saya. Tapi kira-kira menurut adik-adik, kalau Yakub datang ketemu dengan kakaknya yaitu Esau, kira-kira kakak Esau mau memaafkan nggak ya? Nah, itu pun ada di pikirannya Yakub. Aduh, aku kalau datang kepada kakak ya Esau, apakah kakak akan memaafkan aku ya? Karena dulu dia begitu marah sama saya. Saya memang dulu begitu, aduh kenapa sih dulu saya mencuri apa yang tidak menjadi hak saya. Tapi bagaimanapun saya harus minta maaf. Kalaupun kakak marah sama saya, nggak apa-apa. Wah adik-adik, Yakub akhirnya kasih tahu kepada istri, kepada anak, kepada karyawannya, ayo semua dirapihkan, semua diberesin. Kita mau pindah ke tempat tinggal dulu orang tua saya tinggal. Saya mau ketemu dengan kakak saya yang dulu saya bikin marah. Saya harus minta maaf karena saya pernah salah. Wah adik-adik, hebat nih Yakub nih. Makanya tidak salah Tuhan memberkati Yakub. Karena pada dasarnya Yakub itu adalah seorang yang sangat baik, ya. Dan akhirnya dia bawa. Di perjalanan dia mikir, aduh Tuhan, gimana nih kalau nanti kakak saya marah. Aduh takut juga ya adik-adik. Siapa di sini yang pernah minta maaf terus takut-takut gitu? Aduh dimaafin gak ya? Aduh dimaafin gak ya? Gitu. Nah itu dialami oleh Bapak Yakub. Aduh Tuhan, aduh gimana nih kalau kakak Esau tidak mau maafkan? Aduh gimana nih gitu ya. Tapi adik-adik, begitu dekat dengan rumahnya, kakak Yakub sudah mendengar bahwa adiknya akan pulang karena si Yakub ini bawa rombongan besar adik-adik. Jadi sudah terdengar oleh Bapak Esau di rumah, oleh kakaknya, adikku akan pulang, adikku
Adik-adik tahu? Si Esau bilang, besok aku akan tunggu dia. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Besoknya Yakub melihat Esau kakaknya. Dari jauh dia sudah melihat. Begitupun Esau. Dari jauh dia sudah melihat itu adik saya. Yang waktu itu menyakiti hatiku. Yang waktu itu dia bikin salah sama saya. Apa yang diperbuat oleh Esau adik-adik? Dikatakan di dalam firman Tuhan. Makanya adik-adik baca. Seru banget cerita ini adik-adik. Si kakak Esau langsung lari mendapatkan adiknya Yakub. Buat apa yang dipukul? Tidak. Dipeluk adiknya. Aduh adikku, apa kabarnya kamu? Sudah lama kita tidak ketemu. Hah? Yakub bingung. Kakakku yang waktu itu marah begitu besar. Marah begitu jahat, galaknya. Sampai aku mau dibunuh. Tapi saat ini dia memeluk aku. Dan dia bilang, adikku, apa kabarnya kamu? Ya, kamu sekarang sudah punya istri, punya anak. Aduh, rombongan kamu banyak sekali. Kamu diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, Yakub di situ kakak percaya. Masih Yakub dan Esau berpelukan, saling memaafkan dengan menitikkan air mata. Nah, kalau hal ini terjadi, apa yang selesai? Masalah mereka yang bertahun-tahun selesai di situ. Karena apa? Karena Yakub memberanikan diri untuk datang dan meminta maaf. Kalau Yakub tidak pernah berani untuk minta maaf kepada kakaknya, pasti masalahnya tidak pernah selesai. Jadi kata kuncinya di sini apa adik-adik? Harus berani meminta maaf. Nah, bagi adik-adik yang saat ini mungkin masih menyimpan kesalahan dan tidak mau membereskannya, tidak berani mengakuinya, tidak berani meminta maaf, harus diselesaikan. Harus berani meminta maaf seperti Yakub. Dan Tuhan suka kepada Yakub karena berani meminta maaf. Adik-adik mau Tuhan semakin sayang kepada adik-adik? Akui setiap kesalahan yang kita perbuat. Kakak akan berdoa buat adik-adik semua pada pagi hari ini. Karena untuk meminta maaf, kita sangat perlu Tuhan tolong kita. Supaya kita berani untuk meminta maaf. Mari kita bersama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Bapak Yakub yang berani meminta maaf kepada kakaknya dan semua masalahnya terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus, tolong kalau ada adik-adik di rumah yang saat ini tidak berani untuk mengakui kesalahannya, tidak berani untuk meminta maaf, Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu karena kami sayang kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ada ayat hafalannya saat ini untuk minggu depan ya. Coba kita perhatikan dengan baik ayat hafalannya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Gampang kan ayat hafalannya? Ya, adik-adik semua pintar. Adik-adik semua adalah anak-anak yang baik, yang berani juga untuk menghafal ayat hafalannya. Oh ya adik-adik, ada satu hal yang kakak mau sampaikan. Tadi kan kakak cerita tentang Esau dan Yakub, ya. Mereka kan bermusuhan. Nah, ada masalah yang mereka hadapi saat itu. Musuhannya karena apa? Coba adik-adik, siapa di antara adik-adik yang bisa memberikan jawabannya? Segera adik-adik beri jawaban, adik-adik kasih tahu.
Esau dan Yakub marahan karena apa? Ya, adik-adik punya handphone semua ya. Ketik di WA-nya, kemudian kirim ke WA-nya Ketua Sekolah Minggu Ciujung. Siapa Ketua Sekolah Minggu Ciujung? Wah, ketuanya aja nggak tahu, nanti gimana mau WA-nya? Mama di rumah pasti tahu. Kalau nggak mama, papa pasti tahu. Cari tahu dengan jarimu. Kemudian WA, kasih jawabannya. Yang membuat Esau dan Yakub berantem adalah karena ini, ya. Ini. Jelasin ya adik-adik ya. Akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kakak. Hadiahnya tentu nanti akan kakak kirim. Mungkin kakak kirim langsung ke rumah adik-adik, atau juga bisa kakak kirim melalui Gojek, ya. Nah, adik-adik tertarik tidak? Tertarik tentunya, ya. Nah, selamat untuk mencari jawabannya. Segera ketik, ya, segera kirim. Karena cuma 3 yang pertama loh. Kalau adik-adik telat, adik-adik masukin jawabannya benar, tapi adik-adik jadi nomor yang kelima atau yang keempat bahkan nggak masuk loh, 3 yang terdepan, ya. Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan memberkati. Minggu berikutnya akan bertemu kembali dengan kakak guru yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan hari ini? Adik-adik mau belajar ya. Untuk adik-adik kalau punya salah, minta maaf. Begitu pula kalau ada orang yang salah dan minta maaf sama kita juga harus memaafkannya ya. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dulu. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan kembali lagi bersama-sama untuk beribadah bersama-sama di ibadah online Abi Ciujung. Jadi adik-adik, minggu depan ikut ibadah lagi ya. Persiapkan hati adik-adik ya untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kakak ajak untuk kita semua lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang Tuhan boleh pakai untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Begitu juga untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.